Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Di video kali ini aku membuat roti sobek atau biasa juga disebut dengan roti kasur. Sebelum mulai memasak, jangan lupa subscribe channel YouTube It's Sulistia dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan menu terbaru masakan dari kami. Terima kasih. Pertama-tama, aku telah menyiapkan 1 bungkus susu bubuk. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan raginya yang aktif ya, Mams. Masukkan 120 ml air hangat. Airnya harus hangat ya, Mams, supaya raginya aktif. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh gula pasir. Ini untuk mengecek apakah raginya aktif atau tidak. Setelah itu kita diamkan dulu selama 5 menit. Jika tidak berbusa, jangan dipakai ya, tandanya ragi tidak aktif. Lalu tutup dengan penutup gelas atau kain. Nah, kita sisihkan dulu ya. Di sini aku telah menyiapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan 50 gram gula pasir. Lalu masukkan 1 butir telur. Sebelum dimasukkan, telah aku kocok terlebih dahulu ya, agar lebih mudah mengadoninya. Masukkan susu dan ragi yang telah kita istirahatkan tadi ya, Mams. Setelah itu aduk hingga tercampur rata dan hingga setengah kalis ya. Jika sudah setengah kalis, masukkan 30 gram margarin. Masukkan sejumput garam. Lalu aduk kembali hingga benar-benar semuanya tercampur rata ya. Di sini aku akan mengadoninya dengan tangan agar lebih merata dan cepat kalis. Pastikan tangan kita bersih ya, Mams. Jika adonan sangat lengket, bisa kita tambahkan tepung terigunya ya, sedikit demi sedikit sampai dirasa adonan bisa dipegang dan dibentuk. Tapi jangan terlalu banyak juga ya, Mams, agar rotinya tidak keras. Dikira-kira saja ya, Mams. Nah, kira-kira seperti ini ya, bisa dipegang dan tidak lengket. Untuk menguleninya harus sabar ya, Mams, karena kita tidak menggunakan mixer. Jadi harus sabar dan telaten. Emang kita mengadoninya agak pegal ya, tapi nanti hasilnya pasti empuk dan lembut. Setelah selesai diadoni, kita bulat-bulatkan seperti ini ya, Mams. Nah, bisa dilihat seperti ini kita membulatkannya. Selanjutnya kita tutup menggunakan kain bersih ya. Lalu kita res selama 1 jam. Sampai adonan mengembang menjadi 2 kali lipatnya. Nah, ini sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Tuh bisa dilihat ini sudah mengembang 2 kali lipatnya ya. Setelah itu adonannya kita tekan-tekan untuk mengeluarkan udara yang berada di adonannya ya. Lalu uleni kembali sebentar saja ya, Mams. Hanya untuk mengeluarkan udara pada adonan. Aku telah menyiapkan alas silikon, lalu taburi sedikit tepung terigu ya, supaya tidak menempel pada adonannya. Nah, ini aku mau memanjangkan adonannya. Lalu di sini aku potong menjadi 9 bagian. Untuk beratnya kita potong menjadi sama rata ya, boleh juga ditimbang. Kalau ditimbang, kira-kira beratnya 60 gram untuk setiap adonannya. Kalau tidak ditimbang gak apa-apa ya, Mams, asalkan besarnya sama rata. Setelah dipotong menjadi 9 bagian, adonannya kita pipihkan dulu sebelum dimasukkan isiannya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah pipih, bisa kita masukkan isiannya ya. Untuk isian rotinya sesuai selera ya. Di sini aku memasukkan isiannya coklat keju ya. Jadi pertama aku taruh dulu mesis, lalu aku masukkan lagi kejunya. Setelah isian rotinya dimasukkan, tutup kembali adonan. Cara menutupnya dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya, Mam, sampai benar-benar ketutup semua. Pastikan benar-benar tertutup supaya isian rotinya tidak keluar pada saat dipanggang.
Setelah itu kita rounding agar permukaan rotinya mulus. Jika dirasa sudah mulus, masukkan adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya sudah aku beri kertas roti ya. Dan kertas rotinya tidak usah diberi margarin lagi. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya terisi. Untuk isian adonannya aku berikan selang-seling ya mams. Ada yang coklat keju dan ada juga yang hanya coklatnya saja. Untuk isian adonannya sesuai selera ya mams. Bisa diganti dengan selai, bisa selai stroberi, blueberry, nanas dan juga lainnya. Oh iya, untuk adonannya jangan lupa diberi jarak ya, karena nanti rotinya akan mengembang. Selama proses pemberian isian pada roti, adonannya kita tutup dengan kain bersih ya, supaya permukaan adonan tidak kering. Jika adonan telah semuanya diberi isian, kita tutup kembali dengan kain bersih, lalu res kembali selama 1 jam. Nah, ini sudah 1 jam, bisa dilihat adonannya mengembang ya. Selanjutnya, di atas adonannya aku beri keju untuk toppingnya. Jika sudah selesai diberi topping, sudah siap untuk dipanggang ya. Aku telah memanaskan oven kurang lebih sekitar 10 menit. Lalu masukkan adonan roti pada oven. Panggang roti menggunakan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Untuk waktunya 20 menit gunakan api bawah. Setelah 20 menit, 5 menitnya ganti menggunakan api atas bawah. Nah, ini sudah 25 menit di oven. Rotinya sudah matang ya, Mams. Nah, kita lihat. Dan bisa kita keluarkan dari panggangannya. Nah, ini rotinya sudah matang. Nah, ini dia roti sobeknya sudah matang. Mau aku pindahkan dulu ke piring ya, Mams. Selagi masih panas, oleskan margarin pada permukaan rotinya ya, Mams. Nah, ini dia rotinya sudah jadi. Benar-benar cantik sekali ya, Mams. Nah, mau aku ambil satu. Tuh, bisa dilihat ini rotinya benar-benar super empuk, lembut banget. Mau aku belah. Tuh, bisa dilihat kan ini isiannya coklat keju. Rotinya nggak kalah enak dari roti yang ada di toko-toko. Ini beneran ya, Mams. Ini enak banget. Oke, sekian dulu video aku kali ini membuat roti sobek super empuk dan lembut. Membuatnya tanpa mixer, hanya perlu diaduk-aduk, tapi hasilnya nggak kalah enak dari buatan yang ada di toko-toko kue. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih. Tunggu di next video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.